Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halik, NDH 02, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Pusdatbang Kaliaudilan Samarinda tahun 2020. Kembali saya akan membuat rangkuman materi tentang manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Ya. Ada pada materi ini ada beberapa poin penting yang sempat saya simpulkan. Yang pertama adalah mengenai kedudukan aparatur sipil negara. Nah, jadi aparatur sipil negara itu, pegawai ASN itu terdiri atas yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang disingkat dengan PNS. Kemudian yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau ya P3K. Kemudian pegawai ASN yaitu berkedudukan sebagai aparatur negara di mana menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kemudian kedudukan ASN yaitu berada di pusat, daerah maupun luar negeri. Ya, kemudian yang kedua yaitu fungsi dari ASN. Tentu kita sudah familiar di benak kita bahwa fungsi utama dari ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pimpinan kepegawaian ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sebagai pelayan publik yang berkualitas ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai untuk berfungsi untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian manajemen ASN. Manajemen ASN ini yaitu pengelolaan pegawai negeri, tenaga negeri sipil untuk menghasilkan pegawai yang profesional, ya, yang profesional, memiliki nilai dasar, kemudian etika profesi, bebas dari intervensi politik, ya, dan praktik dari KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian aparatur sipil negara yang disingkat ASN ya, itu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen ASN ya. Ya, atau yang selanjutnya yaitu kompetensi teknis, yaitu adalah pengetahuan ya, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Itulah beberapa yang dibahas dalam manajemen ASN ya. Dan juga yaitu kompetensi manajerial, yaitu dibahas juga yaitu pengetahuan, keterampilan atau sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi ini lebih kepada leadership ya, atau jiwa kepemimpinan seorang ASN. Ya. Kemudian ada juga namanya kompetensi sosial kultural ya, kultural. Nah, kemudian ada juga atau diatur juga di dalam manajemen ASN itu yang namanya sistem merit ya. Sistem merit itu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama dan suku ya. Nah, kemudian ada juga diatur dalam manajemen ASN itu yaitu ada namanya pengisian JPT, jabatan pimpinan tinggi ya, secara terbuka yang selanjutnya disebut dengan seleksi terbuka ya. Ya. Nah, kalau dalam manajemen PNS apa-apa yang diatur? Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, ada namanya pengadaan, pangkatan jabatan, pola karir, promosi, mutasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pengangkatan CPNS menjadi PNS. Ada 3 syarat ya, ada 3 syarat agar CPNS bisa menjadi PNS. Yang pertama adalah harus lulus diklat prajabatan ya, yang saat ini kita
laksanakan bersama. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, yaitu setiap unsur penilaian prestasi kerja sekolahnya bernilai baik. Ya. Ya. Kemudian dari materi ini dibahas juga hak dan kewajiban dari seorang PNS. Yang pertama, itu berhak ya memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti juga, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan, kemudian pengembangan kompetensi. Kemudian kalau P3K itu berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, kalau dalam undang-undang, yaitu pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga berhak wajib ya memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Nah, kalau cuti PNS atau ASN, itu berhak mendapat cuti tahunan ya, cuti tahunan. Nah, cuti ini macam-macam juga, ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Kalau cuti tahunan itu apabila seorang CPNS atau PNS telah bekerja secara 1 tahun, ya, paling kurang 1 tahun itu berhak mendapat cuti tahunan. Nah, lamanya berapa hari? Yaitu sebanyak 12 hari kerja. Nah, kalau cuti besar, yaitu yang bekerja paling tidak 5 tahun ya, 5 tahun secara terus menerus, berhak cuti besar namanya 3 bulan. Ya. Cuti 3 bulan. Ya. Nah, kalau cuti sakit, yaitu apabila seorang operator PNS ya menderita sakit, dia berhak mendapat cuti sakit selama 14 hari ya, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan PNS tersebut harus mengajukan permintaan secara tertulis yang melampirkan surat keterangan dari dokter. Begitupun juga dengan cuti melahirkan. Kalau untuk anak yang pertama sampai anak ketiga itu bisa mendapat cuti melahirkan. Kemudian untuk anak yang keempat dan seterusnya itu bisa diberikan cuti besar ya. Cuti besar itu yaitu itu 3 bulan ya, 3 bulan yang sudah dibahas tadi. Ya. Ada juga cuti karena alasan penting, misalnya ada keluarga yang meninggal dunia atau keluarga yang sakit keras ya. Itu bisa diberikan cuti karena alasan penting ya. Kemudian kode etik ASN ini sudah diatur dalam undang-undang ASN ya. Yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ini yang paling penting, integritas. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin ya. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Kemudian juga melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan ya, ini sudah diatur dalam undang-undang ya. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat sepanjang tugas itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Dan masih banyak lagi kode etik yang lain ya, salah satunya mungkin menjaga kerahasiaan negara ya, kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nah, kalau kode etik PNS, yaitu etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya, 42 tahun 2004. Ya. Nah, kemudian jenis diklat PNS. Ya. Nah, itu ada beberapa diklat ya. Yang pertama, seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu diklat perjabatan. Tujuannya apa? Yaitu supaya kita dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Ya. Kemudian ada namanya diklat kepimpinan, yaitu mulai dari kepemimpinan tingkat 4, kemudian tingkat 3, tingkat 2 sampai 1. Namanya diklat
fungsional, ada namanya diklat teknis. Ya. Nah, kemudian pemberhentian CPNS atau PNS yaitu apabila si PNS atau CPNS mengajukan permohonan berhenti. Jadi ya, kemudian tidak memenuhi syarat kesehatan, kemudian tidak lulus pendidikan dan pelatihan jabatan. Kemudian juga tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, kemudian menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik. Ya, ini lebih kepada etika. Ya. Kemudian bisa juga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Bisa juga karena memberikan bukti yang tidak benar, ya, misalnya dokumen palsu. Bisa jadi juga di sini ijazah palsu, ya, dan lain-lain. Ya, saya kira resume dari rangkuman dari manajemen ASN dari saya cukup. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.